Belakangmu Tuhan, jemaatku saat Ku siapkan hatiku untuk ku siapkan hatiku Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku dengan firman hadiratmu saat gunakan berapa kaki jemaatmu saat ku siapkan hatiku Tuhan, dengan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Siapkan hatiku Tuhan, dengan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan,
firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk berbagi. Tak usah ku takut, Allah bersamaku. Tak usah Yesus lihat Roh Kudus Oke, Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Bambang. Oke, selamat siang semuanya. Selamat bergabung di virtual Zoom ini. Kita ada di sini selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis saja ya. Jadi mulai jam 1 siang. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak ada kegiatan boleh bergabung di Zoom ini. Kita saling meneguhkan, kita saling memberkati, kita saling menguatkan. Bahkan kita perlu saling menegur, nggak apa-apa. Kita untuk sesama tubuh Kristus, hendaknya kita semua nggak perlu kecil hati, kita semua sudah dewasa rohani. Oke, kita buka kompak siang hari ini. Ya, kita tunduk kepala, kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan telah sediakan buat kami dan yang telah Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup setiap kami sampai hari ini. Bapa, hamba menyerahkan menit-menit, jam-jam, dan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara buat setiap kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Berikanlah roh hikmat, wahyu, dan pengertian buat kita, sehingga supaya setiap kami boleh memahami firman-Mu dengan baik, dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Biarlah kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Lili dari Jakarta bisa memberkati kami semua.
sehingga apapun yang kami kerjakan biar berdampak bagi setiap orang. Ajari kami Tuhan, tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau kami semua tidak mampu. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikan penghiburan bagi orang-orang yang susah, lepaskan bagi yang terikat, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga pada hari ini adalah hari yang penuh berkat, hari yang penuh mujizat. Biarlah hanya Kristus yang dipermulakan dalam hidup setiap kami. Demi nama Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Amin. Alright. Nah, selamat siang semuanya. Ada berapa ini? 7.000 peserta. Selamat siang Bekasi, selamat siang Surabaya, selamat siang Singosari, selamat siang Pekanbaru. Ya, semua hadir ya. Semuanya dengan satu tujuan, demi kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita semua berbahagia hari ini. Bu Lili yang orang yang sibuk ya, tapi masih meluangkan waktu untuk saya geret masuk di sini. Ya, bersyukurlah. Biarlah kita memberkati semua ya. Terima kasih Bu Ana yang sudah memperkenalkan saya ya dengan Bu Lili, sehingga ada maksud Tuhan lah. Ada semuanya, tidak ada kebetulan. Nggak ada kebetulan. Saya nggak percaya kebetulan. Semua adalah karena campur tangan Tuhan. Mari ya, bisa diperkenalkan Bu Lili, siapa Bu Lili, lahir di mana, besar di mana, keluarganya, mungkin anak-anaknya, mungkin cucunya, kegiatannya apa sehari-hari. Monggo, silakan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya ini dari Jakarta, Pak. Di Jakarta. 8 tahun yang lalu saya pindah ke Bekasi, saya pindah ke Tambun. Suami saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu, dan saya punya anak 3, perempuan semua, dan cucu ada 7. Jadi saya bersyukur pada Tuhan bagaimana pimpinan Tuhan dalam hidup saya. Saya memang mulanya saya itu cuma aktif di gereja ya, melayani Tuhan apa semuanya. Tapi ketika tahun 75 kalau nggak salah itu, saya dipanggil Tuhan untuk 85 deh kalau nggak salah itu, saya dipanggil Tuhan untuk lakukan pemetaan rohani, spiritual mapping. Nah, waktu setelah spiritual mapping itu jadi dalam diri saya terima panggilan itu. Akhirnya Tuhan ketemukan saya dengan seorang pensiunan pendeta juga, wanita. Kami sama-sama membuka sekolah doa itu tahun 2000. Tahun 2000, dan kami tidak mengajar orang cara berdoa, tidak, karena itu hanya Roh Kudus yang dapat mengajar kita untuk berdoa. Tapi yang saya ajar itu adalah bagaimana ketemukan karunia kita masing-masing sehingga kita dapat berjalan di dalam karunia-Nya, dan juga saya mengajarkan bagaimana karakter kita sebagai pendoa. Sebentar Bu, sebentar. Aja. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya adalah tuan rumah di sini, jadi saya akan bertanya, Bu. Saya akan bertanya dulu. Saya adalah tuan rumah, saya yang menyetir nih. Jadi sebelum ke situ ya, saya ingin tahu Bu, kegiatan sehari-hari selain pelayanan ya, apa Bu? Boleh diceritakan kepada kita semua. Saya itu, saya setelah saya mencari karunia saya, Pak, saya itu adalah pengajar. Okay. Ya kan? Saya mengajar kerohanian. Bagaimana Tuhan bukakan saya banyak hal, ya, terutama di dalam karakter, di dalam pasangan suami istri, di dalam banyak hal lah yang Tuhan bukain sama saya. Itu saya bagikan kepada murid-murid saya. Nah, kalau itu Tuhan yang bukakan pada saya, bahan itu nggak bisa saya simpan. Saya sepertinya harus bagi, dan harus bahan itu pasti kena banyak orang. Saya bagi kepada banyak orang supaya mereka jadi berkat.
Oke. Tapi kalau bahan itu asalnya dari timbul pikiran saya, itu akan stop. Ya, oke. Itu sebentar, Bu ya. Sebelum ke sana dulu, yang saya maksud itu untuk kita hidup itu apa yang Ibu kegiatan apa untuk menghidupi keluarga Ibu? Ibu kan punya anak tuh. Apa semua. Itu yang Itulah Tuhan, Pak. Heeh, Aku heeh. kan Kan full untuk tidak bisa pelayan. jatuh dari langit kan? Bagaimana? Apa? Aku kan aku kan itu kan pelayanan, ya Ya, kan? Nah, suami saya dulunya waktu masih hidup itu sekitar sampai 2010 kah? 20. 2008 dia kena stroke. Jadi Oke. sebelum dia kena stroke, kami punya bengkel. That's the Nah, one. punya That's bengkel. what I want. Tapi ya, Oke. punya bengkel. Tapi saya nggak hidup eh, kalau cerita jadi panjang itu urusan urusan Enggak, nanti apa kesaksian salib poinnya? di dalam Ya, ya, keluarga. poinnya itu kan pembukaan. Nah, Pembukaan. terus saya tuh betul-betul akhirnya saya memang panggilan dari kecil, Pak, dari umur 6 tahun saya. Jadi dari umur 12 saya sudah melayani di sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu. Saya diajar sama guru saya, guru SD saya, dia dia bimbing saya jadi pengajar itu. Saya nggak tahu tadinya panggilan saya pengajar gitu. Nah, setelah saya jalanin semua, akhirnya dapat duitnya dari mana? Nah, inilah dulu kan kita sombongnya bukan main ya Pak. Jadi kalau orang panggil atau melayani gitu, orang kasih persembahan, Pak, saya nggak mau. Dan orang kalau kasih saya persembahan, saya nggak mau. Itu loh. Nah, tapi ketika saya berdoa, Tuhan, ini loh, nggak ada ini, nggak ada ini. Terus Tuhan bilang, aku udah kirim orang, katanya, aku udah berkati kamu dari mana? Tuhan, saya bilang, itu aku udah kirim orang, loh, orang itu, tuh aku tanya, iya, aku nggak mau Tuhan. Iya, karena kamu masih sombong. Oke, oke. Nah, sejak itu aku kalau dikasih persembahan aku mau. Tapi kan aku bukan hidup dari persembahan itu ya Pak. Oke. Kan suami saya punya bengkel juga kan. Jadi setelah kalau saya terima persembahan, saya sama orang itu yang kasih saya bilang saya terima kasih untuk persembahan kamu. Saya terima supaya kamu diberkati lagi toh. Tapi saya juga mau memberkati gereja ini. Jadi saya kembalikan gitu loh. Kalau dikembalikan yang untuk Ibu apa? Kan Tuhan Untuk bilang saya untuk berkati. saya, Saya kan Tuhan kan udah bicara dalam roh dengan Roh Kudus iya, kan. Tuh saya iya, kan tapi saya udah kirim orang untuk memberkati kamu. iya, Kenapa kamu iya. tolak berkat dari saya? Saya nggak tolak, Pak. Saya nggak tolak. Saya juga belajar memberi dong. Jadi waktu orang itu beri sama saya terima. Saya Oke, doa. Saya oke, terima kasih ya, kamu udah memberkati saya. Saya terima ini supaya pintu berkat kamu terbuka. Gitu amin. loh. Tapi saya juga mau memberkati gereja kamu. Nah Ah, ini terimalah persembahan ini. Gitu. Jadi nanti saya nggak misalnya saya nggak pegang uang sekalipun saya bisa makan. makan dari mana? Dari bengkel kan? Iya bisa makan dari bengkel, ntar ada Ah, orang lah. oke, oke, oke. Ini teman-teman ya, kalau ada sesuatu yang Satu hari apa? Pak, saya tuh nggak ada Oke, pekerjaan. ya. Ini teman-teman kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, buka mikrofon aja. Boleh bertanya. Jadi ini open ya, interaktif aja. Silakan, Oke, silakan Bu, nanti aku jawab. sebentar. Wah, ini Ibu Ana bikin bikin tes ini ujian buat saya ya. Nah, sebentar Bu. Yang Ibu, disiapin apa? Ya. oke, bentar ya. Nah, saya tanya. Ibu kan melayani sekolah doa, ada pelayanan ini, pelayanan itu. Lalu basicnya Ibu Lili apa untuk itu? Bisa ceritakan ke kita semua. Basicnya apa? Basicnya Ataukah maksudnya sekolah apa? maksud Sekolah saya. sekolah teologi kah? Sekolah apa Oh, kok bisa dapat itu? nah inilah kemurahan Tuhan dalam hidup Oke, saya, Pak. alright. Jadi dari sejak kecil saya tuh kenal Tuhan dan saya sangat-sangat suka dengan firman Tuhan. Hmm. Jadi dari SD pun saya sudah baca firman ini.
bagaimana guru agama saya ya kan mengajarkan saya eh, baca Alkitab dengan benar. Akhirnya saya itu banyak kegagalan, Pak. Di hidup saya ini banyak kegagalan. Karena saya baru tahu kenapa saya banyak gagal dulunya, itu karena mama saya mau gugurin kami, anak-anaknya. Oh, maksudnya anak Nah, tertolak Kak, itu. jadi Anak kan tertolak ya? saya ini seperti anak tertolak, ya Tertolak. kan? Oke. Alright. Tetapi ketika saya tahu dan saya lahir baru dan saya mengampuni mama saya, maka semua itu terbuka, terlepas dalam diri saya. Jadi saya eh, umur 20 kalau nggak salah 21 ya saya lupa. Itu saya menikah dan saya gagal di mana-mana. Tetapi saya itu kan aktif di gereja. Nah, gereja saya itu menyediakan orang-orang awam ini yang tidak punya pendidikan teologi itu diajar di dalam seperti kayak seminar gitu loh Pak, berapa kali pertemuan gitu. Diajar bagaimana bawakan firman, berkhotbah itu bagaimana, pemahaman Alkitabnya bagaimana, semuanya itu. Nah, selebihnya Roh Kudus sendiri yang mengajar saya melalui pengalaman-pengalaman dalam hidup saya pribadi. Oke. Pembentukan yang Tuhan kasih kepada saya, walaupun mungkin pada saat itu saya tidak mengerti, tetapi saat ini saya baru mengerti bagaimana semua masalah, tantangan, penderitaan pada masa lalu sampai hari ini sekalipun itu adalah bekal saya, itu harta yang Tuhan taruh di bejana tanah liat untuk akhirnya saya bisa membagikan kepada orang dan bagaimana saya menjadi seorang saksi, bukan kata orang, gitu loh. Oke, alright. Eh, Hmm. yang ngajarin itu pasti ada pengajarnya. Pengajarnya dari mana, Bu? Saya nggak ada yang ngajar, Bukan, Pak. bukan, Saya banyak bukan, baca. bukan tadi yang ada beberapa orang yang ada yang didatangkan itu. Yang tadi Ibu ceritakan pernah ada teman-teman yang ikut pelajaran tuh, kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Gereja Ah, menyediakan gereja ya. gereja menyediakan pendeta-pendeta itu mengajar kami orang-orang Ah, awam that's the one. jemaatnya, Oke. gitu loh. Jadi Nah, saya asalnya dari GKI, Protestanto, ya, itu loh, Injili. Ketika saya lahir baru saya pindah ke karismatik. ya oke. Ibu berjemaah di gereja mana? Tadinya saya di Gunung Sari, GKI Gunung Sari, terus saya akhirnya pindah karena kenapa saya pindah? Karena saya tidak melihat denominasi sebenarnya, Pak. Iya, betul. Saya melihat ajaran Kristus aja gitu loh. Jadi waktu saya pulang, saya kan sampai diproses sama Tuhan dalam hal keuangan itu 10 tahun, ya kan. Sampai akhirnya saya harus pindah ke Australia. Setelah pindah ke Australia, di situ saya diajar sama Roh Kudus sendiri bagaimana kamu harus hidup dipimpin oleh Rohku. Jadi saya mau pelayanan apapun, saya hanya tahu kalau Roh Kudus suruh ya aku lakukan gitu loh. Makanya saya Ya. banyak kali melihat mujizat-mujizat Tuhan di dalam hidup saya. Ya. Oke, ngomong-ngomong ke Australia, menarik sekali ya. Ke Australia ke tempat siapa, Bu? Adakah yang dituju? Mungkin ada anak Enggak, atau suami saya itu, saya cuma punya saudara, tapi suami saya itu kan karena dia tidak ada pekerjaan, jadi dia bilang, Li, mau nggak kita tinggal di Australia gitu loh. Jadi saya di sana kerja, jadi cleaner. Saya nggak bukannya itu Pak, tapi waktu cleaner itu kan sore. Jadi pagi sampai siang itu saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sampai saya belajar mendengar suara Tuhan itu bagaimana. Sampai saya tahu step by step-nya. Akhirnya waktu pulang ke Jakarta, tahun 2000 itu waktu ngajar sekolah doa, disitulah akhirnya Tuhan bilang pakai itu semua yang kamu apa yang aku ajarin waktu di Australia itu kamu pakai untuk mengajar orang. Bagaimana oke. mendengar suara Tuhan itu Ya, loh ya. Pak. Oke, menarik. Australia. Apa yang menyebabkan Ibu Lili kok pilihannya Australia? Kenapa nggak Amerika yang terkenal kan?
Oh, karena Amerika. Kenapa? ada saudara saya di sana. That's the one. That's the Hmm. point yang saya mau tanya. Saya ingin tahu karena ada saudara di sana. Sehingga Ibu Lili ke sana kan? Oke, alright. Menarik sekali. Jadi Tuhan rupanya memproses Bu Lili sedemikian rupa, mungkin dengan jatuh bangun, dengan masalah dan segala macamnya ya. Pasti itu. Karena Tuhan mau bawa Bu Lili ke level yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Apa yang Ibu Lili rasa yang paling menyedihkan selama hidup sampai saat ini? Yang paling menyedihkan dan paling seperti itulah. Bisa diceritakan? Nggak ada, Pak. Pasti ada kan? Orang pasti Nggak ada ada, Pak. down Nggak ya, ada. yang paling sedih atau mungkin Nggak kecewa. ada. Kecewa Nggak sama ada. orang, kecewa sama saudara, kecewa sama hasil kerjaan saya. Pasti ada, mesti nggak ada. Nggak mungkin nggak Nggak ada. ada. Karena Tuhan bukakan semua itu buat saya. Saya nggak ngerti tadinya. Makanya saya bilang, saya itu bukan lulusan STT, tapi saya lulusan sekolah bersama Tuhan. Nah, Eh, jadi kalau saya sekolah bersama Tuhan, pada waktu saya mengalami kesusahan apapun, Tuhan kasih pengertian sama saya ngerti, ya saya susah dari mana? Saya oke, jalanin aja. oke. Sekarang saya tanya lagi, saya balik sekarang. Apa kejadian apa yang paling membahagiakan Bu Lili? Apa Ketika yang suami paling? saya mengenal Tuhan sungguh-sungguh. That's the point. Sekarang saya gali lebih dalam. Apa yang menyebabkan suami tadinya kok nggak percaya Tuhan? Berarti kan tadinya suami belum percaya Tuhan kan? Coba ceritakan. Jadi suami saya itu sebenarnya Pak, dia tidak mengenal Tuhan karena dia tidak punya orang tua laki. Jadi bapaknya itu waktu udah masih di perut, bapaknya sudah nggak ada. Oke. Jadi dia orang yang susah sekali dan dia hanya mamanya. Ya. Nah, mamanya itu juga kerja sama orang. Jadi suami saya itu anak pembantu sebenarnya. Ah, Tapi dari kelas 3 SD, Pak, saya kan beda sama suami saya kan 11 tahun, ya oke. kan? Jadi waktu SD itu eh, waktu SD kelas 3 saya lagi ada di sekolahan di halaman, dia lewat karena Ukrida juga ada di situ. Nah, jadi dia udah tingkatan mahasiswa toh, saya kan masih SD. Nah, terus akhirnya Tuhan bilang itu jodoh kamu. Gitu loh. Beda 11 tahun ya? Beda. Beda Oke. 11 tahun. Jadi Oke. saya tuh masih Right. kelas 3 SD. Tapi karena saya itu percaya Tuhan dan saya nggak ada karunia penglihatan, tapi saya punya kepercayaan itu sama Tuhan. Gak tahu ya, itu anugerah kan buat saya juga. Iya, Untuk iya. apa yang Tuhan katakan, saya percaya itu anugerah. Hmm, ya, ya. Oke. Jadi Nah, poinnya adalah dari sebelum di situ dia belum kenal Tuhan. oke. Nah, sampai akhirnya harus menikah dengan saya kan dia harus masuk Kristen toh. Ya. Nah, waktu masuk Kristen saya aktif banget di gereja karena saya memang apa ya suka dengan pelayan, mengasihi Tuhan betul-betul gitu loh dalam hidup saya. Oke. Nah, waktu suami saya antar saya ke gereja, dia bisa pergi, dia Oke. pergi nonton, dia pergi mana. Tapi satu hari saya bilang, Tuhan, saya lihat, saya naik mobil sama dia, terus kan pintu gereja terbuka, ada orang lagi berdiri. Saya cuma bilang begini sama Tuhan, Tuhan, satu hari saya akan lihat suami saya itu berdiri di atas mimbar. Amin. Jadi lupa, Oke. itu yang saya kebahagiaan yang nggak bisa hilang dan saya bersyukur untuk semuanya itu. Makanya saya nggak menyesal kalau suami saya pulang karena saya tahu dia sudah selesai di dalam panggilannya Amin. dan saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai penolong bagi suami saya untuk menghantar dia kepada Tuhan Ya. dan kepada panggilannya. Prosesnya berapa tahun? Iya, suami ibu bisa dari yang tidak kenal terus bisa proses sampai dia ada di mimbar. 10 tahunan. 10 tahunan. Oke. Selama 10 tahun pasti ada grafik naik turun kan. Nah,
10 Baik. tahunan itu, Heeh, jadi waktu kami menikah, Pak, heeh. itu mulai tuh salib itu saya pikul betul-betul. Nah, itu saya bilang, tadi kemarin saya udah tanya sama Ibu Ana, Bu, saya harus kesaksian apa? Karena kan banyak sekali kesaksian saya kan umur udah 70 ini, Pak. Jadi saya kesaksiannya apa? Mau dalam pelayanan, mau dalam keluarga, mau dalam pergaulan, mau dalam apa gitu loh. Seperti ini, Nah, Bu. Kesaksiannya seperti ini, Bu. Seperti podcast, seperti talk show. Seperti talk show, biar teman-teman semua menerjemahkan sendiri masing-masing. Ya, menerjemahkan. Saya juga nggak perlu menggiring lagi. Jadi teman-teman bisa mendengarnya, bisa menyaring sendiri, terjemahin sendiri. Kita kan sudah dewasa semua. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau Bu Ana bertanya kemana nih? sesuatu, boleh dibuka mikrofonnya. Nah, jangan ditutup dong. Oke. Nggak ada yang bertanya. Saya lanjutin lagi. Oke, Bu Ana. Ini rupanya apa perjalanan Bu Ana itu memang tidak mudah ya. Dan tidak semua orang bisa ya. Tidak semua orang bisa. Karena apa? Bu Ana betul-betul tidak sekedar tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi Bu Ana, Bu Lili betul-betul kenal dengan siapa Tuhan kita. Banyak orang tahu siapa Indonesia Satu. Banyak orang tahu, seluruh Indonesia tahu siapa Indonesia Satu. Tapi tidak semua orang yang kenal dengan Indonesia Satu. Sama. Ya, Yesus datang untuk menebus kita. Semua orang Kristen tahu. Bukan nggak tahu. Gitu. Tapi seberapa kenal kita dengan Tuhan kita. Nah, bersyukur nih. Nah, itu ada satu kesaksian, Pak, Ya, mengenai kenal itu. oke, silakan. Lanjut. Jadi, satu hari saya nengokin orang, dia punya anak satu, udah mahasiswa, udah lulus, yang diharapkan menjadi tulang punggung bagi keluarganya, tapi ketabrak sampai dia tergeletak nggak bisa apa-apa. Itu. Lalu saya turun ke bawah, saya mau ke kamar kecil, saya lihat ada mamanya itu orang dan adiknya yang idiot. Hmm. Lalu Tuhan bilang, kamu berkati dia, Li. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau saya berkati dia, saya nggak punya apa-apa lagi loh. Saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Berkati dia, karena dia belum mengenal aku. Kamu sudah mengenal aku. Jadi Pak, segitu-gitunya uang saya kasih ke dia, saya tahu esok dia hidup. Maksudnya apa? Dia hidup. Sebab dia hidup, dia pasti berkatin saya. Oh, saya nggak bakalan Yes. kekurangan. Ya, oke. Itu anak idiot ya? Ya, jadi Bagaimana? saya lihat itu saya sedih banget. Bagaimana dia sekarang? Masih idiot? Oh, anaknya si idiot ya, nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Saya diajak sama orang kok Oh, untuk doain dia. yang berkatin siapa itu? Orang tuanya kah? Saya berkati orang tuanya uang Oh, gitu oke. loh. Nah, Jadi saya waktu itu saya bilang Tuhan saya nggak ada lagi loh kalau saya kasih ke dia. Tuhan bilang dia belum mengenal aku. Kamu sudah mengenal aku. Dan selama saya mengenal Tuhan, saya kan nggak pernah kekurangan. Makanya saya bisa kasih itu loh Pak. Apa ya? Kayak apa sih? Kayak kata-kata bijak. Kalau kita ikut Tuhan, tidak pernah kita kekurangan. Kalau kita punya beras satu karung, kita bisa ajak orang makan sekampung. Tapi kalau kita nggak punya beras, kita punya beras hanya satu mangkok, kita bisa bikin bubur. Tapi kalau kita tidak ada beras, waktunya kita puasa. ya, oke. Menarik sekali ya. Memang pengikut Kristus itu gratis. Tapi menjadi anak Tuhan, menjadi pewaris tahta kerajaan Allah, nggak gratis. Kita harus bayar harga. Proses. Kita harus bayar harga. Kita harus masuk dalam prosesnya Tuhan. Oke, alright. Teman-teman ada yang mau bertanya, boleh buka mikrofon supaya kita interaktif. Kok nggak ada yang bertanya ini?
boleh buka mikrofon, tanya. Ngomong ada Bu Lili ini. Ah, tidur semua Kak. Tidur semua orangnya. Oke. Ya, biasa Pak Karel itu. Pak Karel mana? Pak Karel pun nggak ada, tidur kali. Iya, iya. Boleh Pak Bambang tanya. Kenapa saya semua? Ayo, semua yang Lanjut. interaktif. Ya, Jangan lanjut lanjut dulu lah, Pak. jangan lanjut dulu lah. Come on, tanya lah, tanya something. So many things you can ask. So many things. Kalau saya Tanya. semua, nanti saya nggak mengajar teman-teman ini. Ayo, siapa yang tanya? Pak Andre, Bu mungkin Ana. saya tidak akan bertanya karena saya memang murid paling Pasti ada sisi-sisi yang belum diketahui, kan tidak semua. Boleh, tanya aja. ya. Jadi Tanya. gini, kalau Ibu Lili itu punya karakter, kalau marah ya marah. Ibu itu nggak takut kalau lu marah, nggak datang kau ke belajar, enggak. Ibu itu punya prinsip. Itu yang kami tiru. 40 orang murid Ibu ini dulu itu diadakan di rumah kami memang. Yang tersisa 15 itulah yang terpakai sampai sekarang. Benar-benar dipakai Tuhan. Ya, apa yang disampaikan Ibu Lili itu saksi hidup bagaimana saya menerima Yesus sungguh-sungguh. 15 orang loh Pak. Batak Karo, Jawa, ada saya lupa yang lainnya, itu dipakai Tuhan sekarang memang. Benar-benar kita memiliki karakter, tidak suka menghakimi orang, ya kan? Sekarang kan menghakimi yang paling cepat kali kan orang ya Pak ya. Lu nggak bisa apa-apa megang ini, itu. Tapi kami diajar, dibasmi istilahnya Ibu Lili, harus dibasmi karakternya yang itu. Amin. Jadi luar biasa. Ibu Lili itu tidak memandang lu Batak, lu Jawa, lu Padang, gua hajar lu. Beneran. Bukan, Pak. Bukan. Karena muridnya Cina terus disayang-sayang. Enggak, benar diteplak. Kalau dia Batak, kalau memang dia bisa menangkap pelajaran itu ya disayang. Mau Jawa kayak gua sayang lo. Keren. Benar. Saya memuji Ibu Lili tidak ada. Karena kalau kita kalau kelebihan ya kita harus bilang kelebihan. Oh, kalau marah Bapak hati-hati aja, Pak. Bukan. Gini loh, Pak. Jangan salah ngerti. Maksudnya marah itu, saya itu selalu bicara jujur. Karena saya nggak punya motivasi apa-apa kan. Di dalam saya mengajar, saya nggak cari uang. Saya nggak cari nama. Saya nggak cari kedudukan, ya kan? Jadi kalau orang salah, saya jujur aja ngatakan gitu loh. Dan itu kan berdasarkan firman yang didengar, gitu loh. Jadi kalau dia tertemplak dengan firman, ya, pasti kan dia bisa marah. Tuhan, tapi kan dia nggak mungkin marah sama kebenaran, sama firman. Ya pasti dia marah sama yang menyampaikan firman. Iya, gitu sama loh. yang punya firman, Nah, ya jadi saya itu nggak pusing kamu marahin saya bersyukur. Kenapa? Saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saya juga nggak minta pujian Anda, ya kan? Saya hanya menyenangkan hati Tuhan. Lalu saya pernah berkata, kenapa sih Tuhan kok saya itu berani ya sama siapa aja pun yang saya belum kenal, saya berani bicara gitu loh. Terang-terangan, saya nggak takut. Kenapa sih Tuhan? Itu ada ayatnya, Tuhan kasih ke saya. Dia bilang, di Matius 22, ayat 16b-nya dia bilang, kan murid-murid ini disuruh sama orang Farisi nih ya, untuk tanya sama Tuhan Yesus. Dia bilang, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Amin. Jadi karena saya tidak mencari muka untuk disenangin orang, terserah dia mau marah, apa itu urusan dia. Itu harusnya itu keberhasilan buat saya. Kalau itu mencari muka, tapi di era digital nggak mencari muka, Bu, mencari follower. Tapi saya bicara mengenai kebenaran aja lah. Amin. Ya. Nah, terus kenapa murid bisa marah? Karena pengajaran karakter itu kan
kita harus rubah dari yang manusia lama menjadi manusia baru kan, Pak. Yes. Yes. Nah, orang kan biasanya tidak mau berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Tapi tuh, jadi saya bicara tuh bisa keras itu karena ada apa? Ada alasannya buat mereka gitu loh. Nah, tapi saya juga bertanya, Tuhan, ini lama-lama saya dibenci orang ini. Kalau saya bicaranya keras terus, saya bilang gitu kan. Tapi di firman Tuhan itu ada di Titus 1 ayat 13. Di situ dikatakan kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Amin. Oke. Alright. Terima kasih ya atas kesaksiannya dan oke. Jadi hari ini Bu Lili muridnya Bu Ana ini luar biasa ya. Boleh ditanya nomor sepatunya berapa? Nanti ada hadiah sepatu. Ya oke. Oke Bu Lili, saya lanjutkan lagi ya, dikit lagi. Nah, waktu Bu Lili itu pernah nggak Bu Lili merasa ada sesuatu yang ganjel di hati Bu Lili? Ini orang saya sudah kasih tahu ini kok masih mengeraskan hati, masih keras kepala, masih bebal. Ada nggak? Pernah nggak Bu Lili menemui orang yang Bu Lili muridkan? Oke, silakan. Banyak, Pak. Nah, Terus ya, apa yang Bapak mau saya jawab? ya. Waktu menghadapi murid seperti itu, Saya tinggalin apa aja. yang Bu lakukan? Saya tinggalin aja karena kan saya sudah bicara kebenaran. Ya kan? Mereka masih mau jalan dengan cara mereka yang lama, nanti kebenaran itu sendiri yang akan mengejar mereka. Kenapa saya harus tergesa-gesa untuk merubah orang? Ya, Kan yang merubah orang hubungan dia dengan Tuhan, bukan amin. saya. Ya, ya. Oke. Kan Tuhan cuma bilang sama saya kan beritakan, ajarkan, ya Iya. kan? Orang itu mau berubah apa enggak itu urusan dia dengan Tuhan. Yes. Yang penting bagian saya selesai. Ya. Gitu. Jadi poin pentingnya kita hidup bukan apa kata orang. Iya. Kita hidup Capek kita kalau hidup kata orang. apa kata Tuhan. Ayo teman-teman, silakan bertanya. Jangan takut ada yang protes ini, nggak ada masalah. Kita hidup bukan apa kata orang. Ya, saya begitu. Banyak orang yang tidak suka saya, itu urusan dia. Jadi nggak Iya. ada masalah. Jadi orang nggak suka sama saya, that's your problem. Why becoming my problem? Betul kan? Itu, ayo, siapa yang mau bertanya, buka mikrofon, silakan bertanya. Jangan ada mana, saya nggak nanti diprotes. Apa yang protes? Ya, Ya, silakan ya bertanya. Nah, saya bertanya Pak. boleh buka Ya, kameranya. oh ya baik. Terima kasih Pak. Jadi saya ingin bertanya dari pengalaman Ibu Lili ini memang luar biasa. Salah satu di antaranya disampaikan bagaimana menghadapi itu semua karena adanya kekuatan roh Allah itu. Bagaimana untuk memelihara kekuatan roh Allah itu agar supaya memiliki hikmat Allah dan kebijaksanaan itu, kekuatan Allah itu ada di dalam ibu. Bagaimana cara memeliharanya? Itu Cara pertanyaan memeliharanya, makanya kan dia bilang tetaplah berdoa, ya kan? Senantiasa dia bersukacita. Jadi yang saya pelihara dalam hidup saya, bagaimana hubungan saya dengan Roh Kudus itu tidak pernah berhenti. Jadi bukan hanya dibatasi 2 jam kamu berdoa di kamar, tutup, tidak. Jadi hubungan dengan Roh Kudus itu penting sekali. Dari awal bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu hubungan dengan dia. Nggak bisa lepas. Maka saya sedih sekali kalau orang tidak percaya dengan pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita nggak percaya dengan pekerjaan Roh Kudus, kita pakai kekuatan sendiri. Jadi Amin. kalau kita mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita, minta hikmat yang daripada dia, menghadapi apapun kita minta hikmat daripada dia, dan kita mau taat, saudara, nggak ada bilang hidup susah.
Oke. Ya, Jadi ya, luar biasa. ya, poinnya Ya adalah itu. keep maintaining relation, Pak. Ya, Ya, dengan jadi Roh Kudus. jaga relasi kita tetap Jadi melekat erat ya. saya ini juga dulu kan bekas ngajar pendeta-pendeta ya Pak. Itu ada di gereja Mawar Saron yang di Jakarta, yang pendeta Yakob Jago Nehuwai ya. Nahwai. Ya. Dia kan buka sekolah itu IPG, Institut Pertumbuhan Gereja. Jadi saya di situ salah satu pengajar untuk mengajar bagaimana gereja ini bisa bertumbuh kalau karakter pendeta-pendeta tidak diubah seperti karakter Wow. Kristus. Jadi saya ajar itu. Nah, satu hari saya berhadapan dengan 4 pendeta yang menentang saya pada waktu saya baru bicara 5 menit. Berarti kan belum kenal betul. Ini kan Iya. Bapak udah bicara hampir 1 jam sama saya. 5 Iya. menit. Lalu saya disuruh keluar sama dia. Ibu nggak pantas jadi guru saya. Saya bilang, tahu apa enggak apa yang mau saya ajar ya kan. Saya bilang, Pak, gini aja. Yang bisa mengeluarkan saya sebagai guru itu hanya Pak Yakob, bukan Alright. Bapak. Oke. Ya, Ibu bertobat, kata dia bilang. Ya. Lalu saya waktu dia ngomong begitu, nah ini Pak Bambang, saya hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini saya harus ngapain? Roh Kudus bilang tenang. Murid kan ada 25, itu kan yang ngomong 4. Coba kamu tanya. Kan secara manusia ini panas toh. Kepala udah panas toh. Tapi Tuhan bilang itu ada kok. Murid-murid tanya satu-satu. Sama nggak dengan pendapat dia? Jadi waktu murid itu ada apa-apa Bu? Kayak orang disiram air kan. Lama-lama sampai habis saya ada kemarahan. Lalu sudah mau selesai, saya tanya lagi, Tuhan, saya harus apa? Tuhan bilang, kamu datangin itu pendeta. Jadi saya datangin, kan nggak mungkin. Bagi dia kan nggak mungkin dong. Nggak pernah ada di pikiran dia. Saya cuma mentaat Roh Kudus. Jadi saya datengin yang paling tua, saya salamin. Saya bilang, Pak, terima kasih ya. Saya mau bertobat. Oke, very good. Besoknya dia nggak datang Pak, sampai mau selesai 1 hari sebelum selesai itu sekolah, dia datang lagi, masuk lagi di kelas. Tapi besoknya itu 3 pendeta yang lain itu 2 itu main HP. Nah di situ saya pakai otoritas saya sebagai guru, saya bilang Pak, sekarang saya guru Anda. Kalau Anda nggak suka, Anda boleh keluar. Karena Anda murid. Kalau saya kan guru, atasan saya kan Pak Yakob. Saya bilang, yang bisa mengeluarkan saya itu hanya Pak Yakob. Tapi yang bisa mengeluarkan Bapak sekarang saya. Jadi kalau Bapak masih mau pegang HP, HP-nya itu saya bawa kemari, ke depan. Bapak dengar, gitu. Tapi lucu, terakhir setelah mau wisuda, selesai, kami kan datang ya, mau kasih piagam kali ke mereka itu kan. Itu Bapak yang ngusir saya pertama, Pak. Dia bilang apa? Bu Lili, terus ya di dalam pelayanan. Itu Pak Bambang, kalau kita betul. bersama dengan Roh Kudus, bukan kita, karena saya nggak cari muka, saya nggak cari muka sama Pak Yakob, ya kan? Saya jujur-jujur aja. Iya. Oke, Bu Lili, pertanyaan Ya. saya. Apa kira-kira yang menyebabkan Pak Yakob mempercayai Bu Lili untuk jadi pengajar? Padahal Bu Lili nggak punya basic Ya, sekolah tinggi. itu yang saya sampai sekarang heran. Saya tuh kayak dikejar sama dia. Jadi dia dengar saya kan bukan hanya pengajar dulu ya Pak. Saya dulu misi, saya pergi ke Pulau Riau, Kepulauan Riau, ya kan sampai ke pulau-pulau yang terpencil. Terus saya pergi ke Maluku, ya kan. Saya pergi ke Jawa, segala macam. Nah, di situ akhirnya dia lihat dan dia tahu dari teman-teman saya juga kayak Ibu Ana ini. Terus dia kasih tahu Pak Yakob. Terus Pak Yakob minta saya untuk ngajar di IPG. Mana saya berani, ya kan? Saya bilang, Pak, nggak bisa saya mengajar di sana. Saya bilang, alasan saya karena saya masih suka pergi-pergi gitu loh. Satu hari, Pak, saya kayak orang Tuhan pojokan. Jadi saya ada di tukang buah, di toko buah.
yang saya nggak bisa keluar tanpa harus lewatin dia. Dia Oh, ada di toko oke. itu juga. Jadi Oke. mau nggak mau kan ketemu Pak. Lalu dia ngomong lagi, Bu Lili, ayo dong, ya kapan waktunya? Pak, saya nggak bisa Pak, karena saya suka pergi, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ini aja, kasih waktu ibu yang ada di Jakarta. Kayak gitu. Waduh, Pak, kalau saya udah sampai dia ngomong begitu, sombong kali saya kalau nggak mau. Iya, iya, Ya iya. kan? Nah, disitulah saya mulai mengajar hamba Tuhan. Gitu. Iya, Ibu Tapi lanjut, kalau Bu. walaupun saya mengajar hamba-hamba Tuhan, saya benar-benar menghargai hamba-hamba Tuhan itu. Ya, ya, oke. Menarik kali. Ibu nggak punya basic teologi ya. Hmm, Mengajar pendeta-pendeta, hmm. mata pelajarannya pertumbuhan Kan gereja. karakter. Karakter pertumbuhan gereja ya. Nah, Iya. saya Jadi kalau waktu mengajar ini, Hah? apakah ada buku semacam kurikulum atau apalah buku Oh, pegangan? ada, Nah, ada. siapa yang kasih itu buku kurikulum itu? Jadi gini, Pak, itulah Tuhan ya, kalau udah panggil orang, kan dia yang bilang, dia akan meneguhkan, dia akan memperlengkapi, ya kan? Itu loh. Nah, kalau kita dekat dengan Roh Kudus, maka kita akan punya roh yang tidak terbatas itu. Dan saya kalau cerita juga mungkin Bapak nggak percaya. Jadi ketika saya harus mengajar karakter, itu saya bilang, Tuhan saya nggak mau. Karena karakter saya pun masih begini. Saya bilang gitu. Benar enggak? Kamu ajar. Dia bilang gitu. Nah, waktu ketika saya mengajar karakter itu, disitulah karakter saya banyak berubah, Pak. Makanya jadi seperti sekarang ini. Gitu loh. Kenapa? Karena ketika saya mengajar karakter, karakter itu kan dulunya kita kenalnya di buah roh kan. Ya Ya, kan? ya Di buah roh. buah roh. Galatia. Nah, lucunya ketika saya mau membawakan karakter itu ada murid saya yang dia dia kerjasama dengan IBLP di Singapura. Jadi dia kasih bahan itu ke saya. Tapi kan bukan dasar firman, ya kan? Nah, lalu saya tanya, Tuhan, gimana kok saya dapat ini bahan? Nah, Tuhan bukain saya luas. Sampai harusnya dari firman ini sampai ke dia gitu loh. Itulah yang saya ajar semua. Jadi 9 buah roh itu sebenarnya 1 buah roh yang 9 rasanya. Ya. Ya kan? Kan makanya itu kan dia bilang buah roh, bukan buah-buah roh loh. 1 tapi 9 rasanya. Di situ ada kasih, ada kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan, ya kan? Itu. Oke, jadi Nah, jadi bahan-bahan itu saya bahan-bahan itu, duduk, Hah? ya Jadi bahan-bahan itu, bahan-bahan itu saya duduk bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, saya minta Tuhan bukain saya pengertian buat saya. Dibukain. Jadi dari sini kemana itu ada. Ada bukunya, Pak. Saya kasih ke mereka. Makanya Bapak tadi bilang buah roh nggak ada yang palsu. Ada yang palsu. ya, betul. Ada buah roh yang palsu ada. Makanya Ya, hati-hati. Penguasaan diri yang palsu, misalnya kita kan puasa nggak dipaksa, nggak diapa kan. Betul nggak? ya, Tapi kan ada satu yang puasa itu harus, ya kan? Baru berlalu kan, harus. Nah, itu kan penguasaan diri. Tidak menikah, itu kan bukan penguasaan diri kan? Jadi kan kita orang semua boleh ini kan. Tapi kan ada yang masuk gereja ini tidak boleh kawin, tidak boleh. Itu kan penguasaan diri palsu. alright. Ya, ya, Iya. ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Pak Dewa, Pak Karel. Nah, kita bertiga aja. Berempat aja nih. Nggak ada Jadi pertanyaan. Pak Oke. Andre, sekarang Ibu Lili itu dipakai Tuhan itu udah nulis buku. Ini contohnya. Iya, Oh, iya. nulis. Oh, masa tua ya. Jadi Ya, saya itu memang kan saya guru Pak. Jadi kalau guru itu banyak dibukain oleh Tuhan, ya kan pencerahan-pencerahan firman, ya kan. Nah, itu saya tulis. Saya tulis supaya untuk memperlengkapi murid saya. Siapapun murid saya, kalau itu saya tahu saya kasih mereka. Saya nggak jual. Kalau saya jual itu berarti saya jual karunia saya. Oh.
Oke. Oke. Ya, oke. Saya kira cukup ya karena waktu juga yang memisahkan kita, waktunya juga terbatas. Nanti kalau apa masih kesaksiannya saya kira masih panjang nih. Bu Lili saya rasa masih panjang. Nanti kita jadwalkan ke episode kedua. Episode kedua kayak sinetron, Bu. Kayak sinetron. Episode kedua ya, Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak atas Mas, sharingnya. terima kasih juga saya Ya, sudah dikasih ya, kepercayaan. atas sharingnya sehingga banyak orang bisa mengerti ya dan pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Roh Kudus bisa lebih lagi kita diaktifkan ya. Kita harus aktivasi terus ya. Pokoknya hidup itu mau Nah, dipimpin oleh Roh Kudus itu dipimpin aja. oleh Roh. Jadi perlu kita diaktifasi terus supaya kita melekat erat pada pokok anggur ya. Oke, makasih Bu Lili atas sharingnya yang memberkati kita semua. Nanti mungkin kita akan jadwalkan kesaksian apa selanjutnya ya. Episode kedua. Mungkin ya minggu depan, bulan Terserah depan, Tuhan, bulan depan boleh kalau ada itu kesempatan terserah Tuhan. boleh memberkati kita semua. Oke, silakan Pak Karel. Ya, oke monggo Pak Karel. Oke, terima kasih Bu Lili yang sudah sampaikan testimoni kesaksian bagaimana kehidupan bersama dengan Tuhan ya. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya sesuai dengan acara kita. Setelah kesaksian ini ada sharing firman Tuhan, dan sharing firman Tuhan ini ada kita diantar oleh firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ini kalau nggak salah lanjutan kemarin. Kalau kemarin itu 1 Korintus pasal yang 1 ayat 10 sampai 18. Nah, hari ini 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima ya. Setelah itu kita akan masuk dalam sharing score bersama-sama ya. Masih bersama kita masih Pak Bambang, Pak Dewa, Ibu Yuliana, Bu Lili, kemudian Pak Bambu Bolon sudah nggak ada ya? Hilang. Ya, Bapak. Ya. Oke. Kita akan baca. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ayat 4, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya. Ini firman Tuhan kita baca ya, mengantar kita untuk sharing score bersama-sama siang hari ini. Ada pengantar untuk kita, lanjut dari kemarin. Salib itu adalah inti daripada pemuritan. Ya. Mungkin Pak Bambang atau saya bisa bantu saya baca. Sebentar. Kita lihat. Ya. Salib inti pemuritan bagian yang kedua. Kemarin kita sudah mulai ya, yang pertama. Hari ini kita teruskan dengan bagian yang kedua. Pembacanya sama dari 1 Korintus pasal yang kedua 1 sampai yang 5. Inti dari sebuah pemuritan adalah salib. Mengapa demikian?
Karena tujuan dari salib adalah memberi hidup kekal bagi semua manusia. Paulus menjelaskan kepada para murid di kota Korintus yang dia muridkan. Dan Paulus berkata bahwa aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Setiap orang yang ada dalam pemuritan harus mengarah pada suatu tujuan, yaitu agar semua orang menerima keselamatan yang telah Yesus berikan melalui pengorbanannya di kayu salib, lalu bertumbuh menuju keserupaan dengan Dia. Itulah sebabnya dalam menyampaikan khotbahnya, Paulus tidak mengandalkan hikmat manusia, tapi berpusat pada kebenaran inti dari Injil. Pertanyaannya, sudahkah kita juga memusatkan pemuritan kita pada salib? Ya, itu pengantar kita untuk kita sharing bersama siang hari ini. Ya. Kemudian kita akan masuk dalam mungkin break room ya. Pak Andre. Cuman ada 6 orang aja. 6 orang. Kita 6 orang aja nggak apa-apa. 6 orang aja. Nggak usah, Pak ya. Ya, nggak usah, Pak ya. Ya. Ini lanjutan dari kemarin ya. Kalau kemarin kita bahas tentang ada apa ya? Kemarin dulu ada 1 Korintus pasal yang 1 ayat yang 10 sampai 11. Itu ada murid-murid itu atau jemaat di Korintus itu ada yang punya idola. Ya. Ada yang idolanya Paulus, ada yang Kefas, ada yang Apolos, ada yang Kristus ya. Dan kemarin kita berbicara tentang pemuritan. Dan pemuritan itu ada suatu ketaatan. Dan ketaatan itu mengandung suatu unsur kesetiaan. Nah, jemaat mulai goncang di Korintus sehingga saat ini dalam pembacaan kita bahwa Paulus tidak datang dengan hikmat, ya dikatakan bahwa tidak dengan aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, ya. Tetapi dia datang dengan berita tentang Kristus, yaitu yang Dia yang disalibkan. Ya. Kita akan sharing scroll bersama-sama dalam pembacaan ini. Ya. Mungkin Ibu Lili sudah pernah disampaikan Pak Andre tentang sharing score kita. Kita pakai sistem SKOR. Ya. Sasaran, kebenaran. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, dari 1 Korintus pasal yang kedua, 1-5, kebenarannya itu apa? Ya? Kita dapatkan kebenaran itu apa? Kemudian ya singkat-singkat saja mungkin tentang kebenaran. Kemudian tentang teguran, opsi, kondisi ya, kondisi itu bagaimana posisi saya menurut firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Teguran apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan yang kita bacakan siang ini. Kemudian, itu opsi itu pilihan, perbaikan. Untuk memperbaiki diri kita, ya. Kita sadar bahwa kita manusia yang punya kelemahan. Kita sering ditegur dengan firman Tuhan. Kalau kita ditegur dengan firman Tuhan, apa yang saya harus buat supaya saya hidup benar sesuai dengan firman Tuhan? Dan komitmen saya itu apa? Supaya sungguh-sungguh firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kita itu tidak sama lagi seperti hidup yang kemarin. Tapi ada suatu perubahan dalam hidupnya. Ya, itu yang saya singkat sampaikan. Kita akan masuk dalam sharing score. Sini ada Bu Lili, ada Bu Pak Karel. Pak Karel. Ya. Maaf ya, Ibu Lidi sama aku keluar duluan ya. Ada ini lagi ya. Oke. Ada acara dia. Ada acara. Oke, terima kasih Bu Lili. Makasih ya, Tuhan berkati. Makasih ya, makasih Bu Ana. Oke, nggak apa-apa. Ya, ada acara dia. Ya, silakan Ibu. Ya, nggak apa-apa kalau ada acara, silakan. Ya.
Berarti kita tinggal berempat. Berempat saja. Ya. Ya, ada Pak Bambang, Pak Dewa, Ya, dan Pak Bapak. Andri. Ya. Silakan Pak Dewa. Pak Dewa. Ya, selamat siang, Pak. Siap. Ya, mesti Pak Dewa. Siap, ya, Pak. Silakan untuk sharingnya, Pak. Oh ya. Ya, sharingnya, Pak. Ya. Apa yang Bapak dapatkan dari pembacaan firman Tuhan siang hari ini, Pak? Puji nama Tuhan. Dari 1 Korintus 1, di sini kita dapatkan 2, 1-5. Ya. Silakan, Pak. Siap. 2 Korintus pasal 1 Korintus, Pak. 1 Korintus pasal 2 ayat 1-5 ya, Pak ya. Prolognya sudah dibaca ya? Prolognya. Sudah. Oh, oke. Oke, good. Ya, di sini yang jelas kita tadi sangat sinkronisasi, Bapak. Itu mungkin suatu rencana Tuhan. Tadi kesaksian tadi Ibu Leli tadi berpaut dengan roh. Tadi kekuatan roh. Nah, di sini firman Tuhan tadi menyatukan, semakin meneguhkan kita bahwa betul-betul kita hidup harus sesuai, kita harus mengandalkan roh Tuhan. Jadi kita harus yakin akan kekuatan roh tadi, Roh Kudus yang akan menopang kehidupan kita. Jadi kita betul-betul harus 100% bersandar kepada Tuhan Allah. Kalau menurut saya gitu, Pak. Saya ambil poinnya itu dari ayat 1-5. Ya. Jadi kita harus bergantung penuh ya, bukan kadang-kadang manusia itu kalau pas lemah itu dia bergantung pada hikmat manusia, pakai logika itu kan. Nah, padahal di sini kita diteguhkan oleh firman Tuhan, diteguhkan juga melalui kesaksian Ibu Lili tadi, ya kan. Ibu secara manusia dia harus menyiapkan mungkin kalau mengajar ya, tapi di situ dia mengandalkan kekuatan roh ya. Mungkin itu semua kasih anugerah Tuhan, Pak. Tidak semua manusia harus diberi begitu ya kan, menurut saya. Itu mungkin kasih anugerah Tuhan. Ya mungkin kita ya mungkin hanya sebatasnya kita mungkin ya enggak seperti Ibu Lili itu karena itu mungkin kasih anugerah Tuhan yang diberikan kepada Ibu Lili. Nah, tapi di sini kita ditegur oleh firman Tuhan ya, supaya kita nah ini berpaut ya kan, bergantung bukan pada hikmat manusia tapi pada kekuatan Allah. Gitu, Pak. Saya ambil poinnya 1 Korintus pasal 2 ayat 1-5 itu, Pak. Itu. Nah, pilihan ini tadi sudah ditegur tadi, Pak. Pilihan saya ya, saya harus memilih tadi ini. Kita harus memilih tapi pada kekuatan Allah tadi. Nah, komitmen saya harus belajar melakukan ini. Setiap rencana, setiap apapun yang kita lakukan, nah, kita harus bergantung penuh, ya kan, dengan kekuatan Allah, tidak kekuatan kita sendiri. Begitu, Bapak Karel. Ya. Oke. Terima kasih Pak Dewa. Ya, Pak. Intinya yang saya bisa tangkap bahwa kita perlu dituntut oleh Roh Kudus, bukan hikmat manusia, bukan logika. Hikmat ya. Nah, siapa? Sebagai manusia tentu kita punya kelemahan, kekurangan, kelemahan. Itu kita selalu minta Roh Kudus untuk memberi kita kemampuan. Nah, kita sungguh-sungguh berharap pada Roh Kudus. Terima kasih Pak Dewa. Siap, lanjut Pak Bambang. Ya, Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang. Oh, hilang malah Pak Bambang. Oh. Jadi saya mau bertanya Pak Karel. Silakan, Pak. Ya. Betul kan Pak, kalau yang saya sampaikan tadi apa betul Pak, bahwa itu suatu karunia yang diberikan Tuhan kepada Ibu Lili tadi. Jadi tidak semua orang bisa mengajar ya kan, misalnya. Apakah semua bisa sama Pak? Diberikan seperti Ibu Lili itu, meskipun tidak kuliah STT tapi bisa mengajar begitu.
Dan Ya. yang satu anugerah Pak yang luar biasa kan, yang Tuhan berikan. Ya. Ya, Pak, apa betul Bapak? Ya, itu karunia Pak. Tadi disampaikan dalam kitab Galatia, untuk baca Galatia pasal yang kelima itu, ayat 22-23. Ada buah roh. Ya. Buah roh itu satu, itu kasih. Dan kelanjutan daripada kasih itu ada sukacita, damai, ya, dan sebagainya. Ada 9, ya, 9 buah roh itu. Dan kita masing-masing ya mempunyai satu karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Yang penting dasarnya kita kasih. Mungkin kita tidak sebagai Ibu Lili karunia mengajar ya. Mungkin ya di mana Tuhan tempatkan kita, di perusahaan, di pekerjaan katakanlah. Bagaimana sikap kita terhadap masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Misalnya ya, saya pernah bekerja di perusahaan. Ya. Saya bekerja itu bukan melulu untuk mendapatkan hasil. Ya. Semua orang kerja pasti butuh penghasilan Pak. Tapi tujuan saya bekerja di situ, bagaimana hidup saya bisa melayani orang lain. Ya. Karena saya bekerja di satu pelayanan umum. Bagaimana hidup saya itu bisa melayani orang lain. Ya. Mungkin melayani dengan kata-kata yang bijaksana, dengan santun, ya, dengan kasih, menegur orang. Itu satu bentuk karunia. Mungkin juga Pak Dewa ketika di perusahaan sebagai security misalnya, dia bisa menegur orang dengan sopan, bertanya orang pada sopan ya. Tidak semua security itu secara sopan. Kami di perumahan itu ada security juga, Pak. Dan security itu ya kebetulan saya sebagai pengurus dari RW. Security itu tidak sopan. Sama orang yang bertanya sesuatu itu bentak-bentak, sering main HP. Ya. Ditanya siapa yang baru lihat ini, dia nggak tahu. Ada orang naik sepeda yang tidak dikenal, dia juga nggak tahu. Nah ini bagi kami pengurus di perumahan itu, ya kami dengan sangat terpaksa, walaupun dia butuh pekerjaan, sangat terpaksa kami keluarkan. Karena dia bekerja itu tidak sesuai dengan SOP yang ada. Ya baik kita anak Tuhan, dimanapun kita kerja, itu bentuk pelayanan Pak. Siapa? Melayani dengan hati. Ya, melayani dengan hati. Kita sopan dengan orang. Ya, mungkin kalau dari bagian security, orang bertanya sesuatu, kita melayani dengan sopan. Ya. Semua apa kita kerjakan itu bentuknya pelayanan. Untuk menyenangkan orang lain. Ya, sebenarnya bagian kita masing-masing Pak. Ya, Kalau Bu Lili punya belajar ya. Punya mungkin Pak Dewa punya karunia untuk melayani orang dengan kasih. Itu Pak, kira-kira. Siapa? Terima kasih Pak. Ya. Pak Bambang. Pak Bambang. Ya Pak, baik. Baik ya, Pak. Ya, silakan Pak. Oh ya, baik Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang semua. Tuhan memberkati. Selamat siang Pak. Kita boleh kembali Pak Dewa. Terima kasih atas kehadirannya. Ikut partisipasi. Ya, kita sama-sama untuk sharing Pak dalam firman Allah. Inilah kesempatan kita untuk bersiap-siap untuk mempersiapkan diri kita saat kehadiran Tuhan yang kedua kali ya Pak ya. Itu baik, ini topiknya itu kan mengatakan tentang salib inti pemuritan ya. Mengapa kok salib itu menjadi inti? Tapi memang betul bahwa kita bagi orang-orang yang percaya, salib itu adalah satu lambang redemption atau penebusan. Artinya dapat juga mengatakan bahwa dengan salib itu tentu kita sudah banyak tahu bahwa ada penebusan ya, penebusan dosa yang sebelumnya itu
bukan kekuatan kita, tetapi itu adalah grace, ya, adalah kasih karunia atau berkat daripada Allah. Karena grace is something you can never get, but only be given. Jadi kasih karunia itu adalah sesuatu yang memang tidak pernah bisa kita dapatkan, tetapi Tuhan katakan kasih karunia itu hanya padaku, karena Tuhan katakan dalam firman-Nya bahwa akulah sumber kasih karunia itu. Nah, salib salah satu yang kita harus percaya, karena salib, dan kalau kita bicara salib tentu kita akan terkait dengan kebangkitan, karena tidak mungkin ada kebangkitan tidak ada kematian, karena kebangkitan adalah membuktikan suatu kuasa kemenangan Allah atau kemenangan Yesus mengalahkan maut, ya, maut, dosa, ya, kuasa-kuasa kegelapan iblis itu dikalahkan atau dipatahkan oleh salib Yesus itu. Nah, salah satu di antaranya mengapa di sini dikatakan di dalam ayat 1 Korintus 2 sesuai dengan judul salib itu adalah menjadi kekuatan Allah. Kalau kebenaran yang saya dapatkan itu di ayat yang 4 dan 45. Ya. Bagaimanakah kita untuk bisa menjadi seorang murid? Ya. Kita harus memiliki suatu kekuatan roh atau kekuatan Allah yang menyertai kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya roh Allah itu atau Roh Kudus itu yang memang menjadi jaminan kehidupan kita sampai akhir kita, bahkan kita juga dijamin di dalam melayani Tuhan, maka hanya Roh Kudus, kekuatan roh dan kekuatan Allah itu. Maka Rasul Paulus dalam hal ini juga pernah kita membaca di dalam Roma 1 ayat 16 katakan, dengan keyakinan yang kokoh, kata Rasul Paulus di Roma 1. Dengan keyakinan yang kokoh, mari kita baca di dalam Roma. Ya, Roma, kebetulan Romanya di ayat yang 1, ya, Roma ayat 1 itu katakan di ayat 16 demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi, dan di dalam firman-Nya itu juga ada kebenaran kalau kita baca di dalam ayat berikutnya itu. Maka dengan iman kita kepada salib itu, bahwa di sana ada kekuatan Allah, ada roh Allah. Makanya kalau kita biasa berdoa, ya, dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa bilur dan darahnya yang sudah tertumpah di bukit Golgota, ada kuasa. Dan demikian juga dijelaskan di dalam Matius 28 ayat 18. Dikatakan bahwa di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi tidak ada kuasa lain yang dapat mengalahkan kuasa, ya, yang dari Allah lewat putranya yang tunggal. Dia menyatakan, ya, meyakinkan kepada kita bahwa kuasa di dalam kolong langit ini tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan, hanya kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin menjadi seorang murid, karena di topiknya salib inti pemuritan, maka bicara tentang murid. Maka kita harus memiliki itu. Ya, kita bisa baca di dalam Lukas 9 ayat 23, Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, dikatakan di sana, bagaimana untuk kita menjadi seorang murid, haruslah kita dapat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku, artinya mengikut Tuhan.
Itu prasyarat untuk menjadi seorang murid. Nah, contoh sekarang untuk lebih singkatnya saya bisa sampaikan contoh Rasul Paulus. Sebelum dia Rasul, Paulus luar biasa dalam kehidupannya. Dia penganiaya, pembunuh dan segalanya, menyiksa orang-orang pengikut Kristus. Masih Tapi Saulus itu, Pak. ketika Masih Saulus itu ya. Iya, masih Paulus. Ya, belum Rasul Paulus, belum. Saulus. Maka saya katakan tadi, masih Paulus, Pak. Masih Paulus. Ya, betul itu. Masih saya katakan belum Rasul Paulus. Masih Paulus. Kalau kita baca di dalam Kisah 22 ayat 6 sampai 10, ketika perjalanannya ke Damsyik, apa yang terjadi terhadap Paulus itu sebelum menjadi rasul? Oleh kuasa kebangkitannya, karena kebangkitan itu ada karena kematian. Maka saya bisa sampaikan bahwa kematian dan kebangkitan itu adalah suatu peristiwa yang tidak boleh kita pisahkan sebagai orang percaya. Karena itu mendasari iman kita kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah 22 nanti bisa dibaca. Kemudian ketika dia berjumpa dengan Allah, karena perjumpaan itu adalah bukti daripada kebangkitan Yesus. Di situ kuasa kebangkitan bekerja kepada Rasul Paulus, diubahkan. Jadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 katakan oleh kuasa kebangkitan itu diubahkan menjadi Paulus memiliki suatu pengharapan yang baru dalam hidupnya, bahwa oleh karena pengenalan Yesus dan oleh kuasa kebangkitannya Yesus, maka diubahkanlah karakter Kristus, pribadinya diubah sama ini Paulus itu. Nah, itu menjadikan suatu menjadikan suatu gambaran kepada kita jika kita ingin betul-betul menjadi murid Kristus. Maka apa kalau kita ambil, apa yang bisa kita ambil dari Paulus setelah dia menjadi Rasul Paulus? Kalau kita ambil perjalanan dia, ada 3 hal. Bahwa Paulus itu sangat percaya seketika terjadi kuasa kebangkitan. Sangat percaya, bahkan dia mendeklir pernyataan hidupnya. Bahwa hidup saya itu setelah bertobat, dia katakan pada satu bertobat. Hidupnya yang lalu itu bagaikan sampah. Tidak ada gunanya, kata. Karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus lewat kuasa kebangkitannya. Artinya apa? Dia bertobat secara total. Kemudian kalau kita baca di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, di sana dikatakan, dan selanjutnya tidak seperti itu saja. Ketika dia menerima kuasa kebangkitan, tidak cukup dia menerima, tapi dia terus melakukan, merespon, ada progres kehidupannya, mengenal akan Allah. Kalau nanti saya ceritakan mengenai mengenal Allah yang bagaimana, itu sangat panjang. Tetapi yang jelas ketika ada pertobatan dan percaya dan mengenal Allah secara total, dia disertai Tuhan. Artinya apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 17 katakan, ketika engkau mengenal aku, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan tinggal di dalam kamu. Itu di dalam Yohanes 14. Jadi apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri bahwa ada persekutuan, ada relasi dalam kehidupannya. Seperti yang tadi kesaksian Ibu tadi luar biasa. Sehingga Roh Kudus akan menyertai. Nah, bagaimana Roh Kudus tadi saya sampaikan berserta dengan kita? Maka Roh Kudus itu akan memberi kekuatan pada kita seperti di dalam kisah Rasul 1 ayat 8. Ketika engkau menerima kuasa Roh Kudus, maka engkau akan memiliki kuasa. Jadi jangan takut ketika kita betul bahwa Roh Kudus ada dalam hidup. Persoalannya bagaimana Roh Kudus itu ada tinggal kepada kehidupan kita sebagai bait Allah ini, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, contoh keteladanan pada siang hari ini, bagaimana kekuatan Allah itu bekerja di dalam kehidupan Rasul Paulus itu. Kiranya kita juga menjadi
seperti Paulus dan menjadi Rasul Paulus, artinya menjadi murid dan pengikut Kristus. Artinya dia dapat menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut akan Yesus. Segala keteladanannya, segala perintahnya, dan segala artinya Rasul Paulus melakukan dan mengerti akan kehendak Allah. Itu Pak yang bisa saya sampaikan, kebenaran yang saya dapatkan di ayat 4 dan 5. Kiranya kita semua disertai kuasa Roh Kudus agar supaya kita terus memiliki kekuatan. Karena kalau kita bicara, ya, karena kita seperti kalau saya kebetulan orang ini sedikit ya Pak, apa namanya, gambaran. Saya teringat salah satu di antara alat kapal yang vital itu adalah jangkar. Ketika saya hidup di atas kapal, kemudian saya berlabuh di dalam satu pelabuhan, maka jangkar itu menjadi kekuatan kapal itu. Karena pada waktu berlabuh tidak ada kekuatan mesin yang dihidupkan. Hanya mengandalkan kekuatan jangkar itu. Jadi jangkar menjadi kekuatan daripada kapal itu. Kiranya demikian juga hidup kita menjadi sauh yang kuat. Amin. Agar supaya kita memiliki kekuatan. Itu kira-kira. Dan teguran yang saya dapatkan pada siang hari ini karena berbicara dengan kekuatan. Karena kadangkala kekuatan itu ya saya alami bahwa ketika kekuatan itu tidak ada pada saya, pasti ada problema secara pribadi, yaitu ada tawar hati, ya, ada suatu kekuatan itu tidak ada pada kami karena ada kegelisahan, ya, keputusasaan, ya, sehingga tidak ada pengharapan kepada Tuhan, ya, itu sehingga kita tidak memiliki kekuatan itu. Ya, itu kira-kira saya diingatkan bahwa terus seperti dalam Yosua 1. Yosua 1 di ayat yang ke-6 sampai berapa itu tadi saya baca, bahwa Tuhan katakan, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu untuk menghadapi perjalanan kehidupan ini. Karena perjalanan hidup kita tidak akan lebih mudah, tetapi lebih sulit. Itu. Kemudian perbaikannya kembali lagi sebagaimana teguran itu berbicara tentang hati. Oleh karena itu Pak Andri sering sangat suka dengan ayat ini, Pak Andri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya itu Pak. Kuncinya di situ. Kekuatan itu hanya ada di dalam iman. Kekuatan iman itu yang kokoh dan teguh. Sehingga di dalam Yosua 1 itu Tuhan mengatakan kepada Yosua, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Jangan tawar hati. Dan yang berikut Pak, yang tidak lebih penting lagi, artinya yang lebih penting lagi, berhati-hatilah. Jangan sembrono dalam kehidupan. Ya itu kata Tuhan kepada Yosua. Kemudian komitmen saya, perjalanan kehidupan saya pada akhirnya yang saya tidak tahu kapan, yang pasti bahwa saya terus merespon. Ya, hidup saya akan terus merespon apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Ya, merespon. Tetapi tidak merespon saja, tapi saya juga mempersembahkan yang sekarang yang penting saya ingin menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan lewat ukulele. Ya, yang ini sudah menjadi komitmen bahwa saya tidak akan lepas dari ukulele meskipun saya otodidak dan masih belajar karena ini baru sekitar 6-7 bulan saya dapatkan dan saya belajar sendiri tanpa ada guru, dosen ataupun gurunya. Puji Tuhan. Ada stiker itu Pak. Ada stiker di ukulelenya Pak. Itu bagus. Iya. Itu. Ya, ini dalam 2 Korintus 12:10 ini pun juga ada keterkaitan bahwa ketika kita menghadapi keputusasaan, penderitaan, penindasan, ya, masalah, ya,
problem. kekhawatiran itu. Ya. Maka terus lakukanlah dengan rela dan senang Senang. untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan. Karena dia Amin. katakan penderitaan itu hanya sekejap saja ketika kita berada di dalam Tuhan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Itulah senang dan rela di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Andre. Itu yang bisa Oke. Ya, oke. Oke, saya sedikit aja Pak Karel. Karena sudah di details ya, Pak Bambang. Ya. Ya. Oke, jadi saya pendek aja karena detailnya sudah sama Pak Bambang. Jadi kebenarannya saya lihat ini kan surat Korintus ya, surat Paulus untuk orang-orang di Korintus. Ya, kenapa nih? Ya, Paulus mengirimkan surat ya. Dalam pemuritan ya, Paulus mengajarkan agar tetap fokus ya pada kekuatan salib Kristus. Yang ada adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Itulah yang membawa kemenangan. Ya, bukan kekuatan kepandaian manusia. Ya, supaya iman kita tidak tergantung hikmat manusia. Ya, itulah kebenarannya. Jadi tergantung pada kekuatan Allah. Tegurannya apa? Ya, memang saya pribadi memang rasanya tidak mudah ya. Terkadang masih mengandalkan kekuatan hikmat manusia. Ya, di sini ya terus berproses ini. Ya, perbaikannya opsinya adalah kita harus kembali fokus kepada salib Kristus yang adalah kekuatan Allah dalam apa? Dalam pemuritan yang seperti yang diajarkan Paulus kan. Untuk apa pemuritan ya, kita lakukan ya. Saya lakukan yang setiap hari saya cuma berdoa, tolong temukan saya dengan orang-orang damai. Untuk apa? Membangun manusia roh. Saya perlu untuk membangun manusia roh kita. Ya, disinilah untuk apa? Dengan mengadakan terus disiplin-disiplin rohani lah. Nah, jadi komitmen saya, rencana adalah terus mempersembahkan tubuh dan pembaruan budi dengan pimpinan Roh Kudus ya. Untuk saling menolong, untuk tetap fokus kepada salib Kristus dalam ya komunitas yang seperti inilah. Walaupun kita cuma tinggal sedikit ya, belum ada yang masuk ya, mungkin belum ada tergerak untuk masuk. Saya nggak peduli kok. Yang penting saya terus mau melakukan disiplin-disiplin rohani saya. Terus saya bangun, tetap bangun ya. Komunitas ya, komunitas yang terang dan garam untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Nah, ini komitmen saya. Oke, terima kasih Pak Karel. Monggo lanjut. Ya. Oke. Saya mau tambahkan sedikit saja ya, sekira semua sudah lengkap. Yang menarik di sini bahwa Rasul Paulus itu datang ke jemaat di Korintus ya. Kan kita tahu jemaat di Korintus itu pusat perdagangan ya, lain dengan jemaat di Efesus, Filipi dan lain sebagainya, Galatia ya. Banyak pengaruh yang ada di Korintus, di kota Korintus. Ya. Banyak pengaruh. Sehingga apa? Dikatakan Rasul Paulus bahwa dia datang bukan dengan hikmat manusia. Karena orang-orang di Korintus itu mereka masih punya hikmat ya, hikmat manusia. Dan kemarin kita bicarakan tentang dia mau ikut Apolos, dia ikut Kefas, ikut Paulus ya. Ya. Masih mendua. Saya bersyukur kalau siang ini saya lihat kebenarannya bahwa supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Keyakinan akan kekuatan roh. Ya. Amin. Kekuatan roh, kekuatan Tuhan. Ya, itu kebenaran yang saya lihat. Nah, kita jangan terlalu mengerahkan berpikir tentang hikmat duniawi. Tapi kita yang belajar dengan hikmat yang daripada Tuhan, ya. Bagaimana Roh Kudus memimpin kita, ya.
katakanlah hikmat duniawi ya. Kita open aja lah. Katakan ada masalah ya, masalah keuangan saya katakanlah ya, yang mungkin kita sering alami ya, masalah keuangan misalnya. Kita punya masalah keuangan. Kita berpikir bagaimana kita bisa menyelesaikan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan masalah keuangan untuk kita butuh apa ya? Bagaimana kita bisa menyelesaikan untuk kebutuhan itu? Kita butuh hikmat. Nah, hikmat itu yang banyak kali orang mengambil jalan pintas ya, ada hutang. Kan hikmat. Ya. Oh, kan Tuhan beri kita akal pikiran, kita bagi ya benar. Tapi apakah itu hikmat dari Tuhan? Nanti ujung-ujungnya itu kita terjebak dalam suatu hutang. Kita tidak punya hikmat lagi. Loh. Nah, saya belajar bagaimana kita bahwa Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi persoalan itu lebih dari kekuatan kita. Dan itu banyak kali dialami oleh orang-orang Kristen. Ya, istilah kasarnya itu mungkin kali lubang tutup lubang ya. Katakan begitu. Kalau punya hikmat dunia sama dengan orang di Korintus. Karena pengaruh perdagangan, pengaruh sosial, pengaruh budaya. Nah, banyak kali kita juga orang Kristen begitu. Karena pengaruh budaya, oh dia punya ini kok, saya juga punya itu kok. Dia mana uangnya? Utang aja dulu. Sekarang gampang kan. Di mana-mana ya ada. Itu kalau ada contoh, saya praktis. Dan saya lihat yang Tuhan banyak terjebak dalam itu. Karena kita tidak punya hikmat daripada saya belajar. Ya. Itu kebenaran saya lihat ya. Dan teguran bagi saya, yang ini saya tegur. Kalau tadi kesaksian dari Ibu Lili ya, bagaimana dia sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Tapi satu hal yang saya ingat juga bahwa kita sebagai manusia tidak terlepas daripada segala kelemahan kita. Tentu kita semua punya kelemahan. Bagaimanapun juga ya, menurut saya, bagaimanapun juga atau siapapun juga kita manusia selama kita masih hidup, kita masih punya kelemahan. Dan kelemahan itu yang menentukan kita mencari hikmat itu pada siapa. Dan banyak kali orang tidak mau mengakui kelemahannya. Banyak orang mengakui kelebihannya saja. Tapi kelemahannya mereka tidak. Ada orang bertanya, mengapa kamu dalam masalah gini? Oh, saya tidak pernah ada masalah kok. Karena saya anak Tuhan kok. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Itu bagi saya itu satu kamuflase sebenarnya. Ya. Semua orang, siapapun juga, anak-anak Tuhan pasti punya masalah dalam kehidupannya, pasti punya kesulitan. Hanya jalan keluar, hikmatnya, sikap kita menghadapi kesulitan itu yang menentukan pada siapa kita berharap. Amin. Ya, lihat sini supaya kita berharap pada kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus yang memimpin kita. Walaupun kita diterpa segala masalah, kekurangan, ya, kelemahan, tapi saya masih berharap pada itu. Itu yang saya sampaikan untuk yang kita hari ini, ya. Maaf kalau terlalu lama. Oke. Ada yang kita akan tuliskan dalam doa apa? Ada yang mau doakan?